Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kembali renungan dari buku pelajaran sekolah sahabat kita. Judul besar sepanjang 1 minggu ini adalah Hiburkanlah Umatku. Tetapi pada hari ini, hari Minggu, judulnya adalah Penghiburan untuk Masa Depan. Minggu 14 Februari 2021. Penghiburan untuk masa depan. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau memberkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau memberi pengertian. Kami pasrahkan renungan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, sekolah sahabat kita mencatat bahwa di mana Allah membebaskan Yehuda dengan menghancurkan tentara Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi. Ada hukuman, tetapi ada juga berita sukacita di balik penghukuman itu. Allah mengizinkan ada penghukuman, tetapi di akhirnya Allah akan membawa kelepasan. Tidak selamanya umat Tuhan atau orang-orang Israel pada waktu itu akan menghukum umatnya. Ada pengampunan, penderitaan akan berakhir, dan pemulihan akan terjadi. Jadi, nas yang diambil dalam pelajaran sekolah sahabat kita diambil dari buku Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian juga dengan Yesaya pasal 13, 14, 21 dan pasal 39. Di mana kalau kita melihat bahwa pembagian ini di pasal 1 sampai 39 banyak berbicara mengenai penghakiman Tuhan. Tetapi selanjutnya mulai pasal 40 kita akan mendapati bahwa bangsa itu akan dibebaskan. Tidak selamanya mereka menerima penghukuman. Yehuda akan dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Hukuman itu datang dari Asyur. Meskipun Tuhan melepaskan Yehuda dari tangan Asyur di zaman Hizkia, Yehuda tidak pernah dikalahkan dan ditawan oleh Asyur. Hukuman Tuhan juga datang dari Babel. Ketika Hizkia justru menyombongkan dirinya dengan menunjukkan kekayaannya. Kekayaan Yehuda ini kepada Raja Babel, kepada utusan Raja Babel. Seharusnya itu menjadi sebuah kesempatan untuk memberitakan tentang kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Tetapi Hizkia justru memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel. Namun yang lebih utama adalah Tuhan melepaskan Yehuda dari bangsa Babel, karena Yehuda sudah dibawa ke pembuangan di Babel. Tuhan melepaskan Yehuda dari Babel melalui Raja Kores. Ini kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal 1 sampai 39. Menekankan pembebasan Tuhan atas Yehuda dan Asyur pada tahun 701 sebelum Masehi. Sementara mulai pasal 40, buku Yesaya menjelaskan peristiwa 1,5 abad kemudian kepada kesudahan kerajaan Babel tahun 539 sebelum Masehi. Babel memang berhasil menaklukkan Yehuda dan menawan Yehuda ke Babel. Namun nubuatan Tuhan di Yesaya pasal 13, 14, pasal 21 akan digenapi tentang jatuhnya kerajaan Babel. Kejatuhan Babel ini akan menjadi peluang kemerdekaan dan pemulihan bagi Yehuda. Inilah kesempatan bagi Yehuda untuk kembali ke negeri yang sudah mereka tempati dahulu, ke tanah perjanjian.
karena Tuhan menyayangi mereka. Janji Tuhan bagi Yehuda disampaikan dan akan digenapi. Penderitaan tidak akan selamanya, pasti akan ada akhirnya, karena Tuhan bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang menghukum manusia, bukan Tuhan yang menghukum manusia untuk selama-lamanya, dan ketika manusia itu mau bertobat dan kembali kepadanya. Janji Tuhan adalah pasti, saudara-saudara. Manusia harus berpegang penuh kepada janji-janji itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Bila mana ada persoalan-persoalan yang menghimpit kita, kembalilah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu punya jalan kelepasan, sebagaimana Dia melepaskan bangsa Israel. Demikian juga saat ini, aplikasi yang kita bisa dapatkan, kita bila mana kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan membebaskan kita dari semua problema-problema yang kita hadapi, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.